Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kepada kita nikmat, baik itu nikmat iman maupun nikmat Islam. Salawat dan salam tak lupa juga kita kirimkan kepada Kapten Islam yang telah melayarkan bahtera kehidupan dari gelombang yang penuh dengan kemaksiatan menuju ke gelombang yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan. Salawat dan salam tidak lupa juga kita kirimkan kepada keluarga dan sahabat beliau karena mereka telah bersama Rasulullah dalam memperjuangkan agama Islam. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada para alim ulama, baik ulama mutaqaddimin serta ulama mutaakhirin dan ulama-ulama yang muktabar di sisi Allah. Saya selaku insan biasa tidak lupa mengatur kata-kata penghormatan yang saya hormati pimpinan MMQ beserta keluarga, yang saya hormati ustadz dan ustazah yang telah mengajari kami, dan yang saya segani teman-teman seperjuangan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memanggil nomor undian saya. Tujuan dan maksud hanya untuk mensyarahkan satu syarahan yang berjudul pentingnya sebuah persahabatan dalam menciptakan suatu perdamaian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum saya mensyarahkan panjang lebarnya tentang judul ini, terlebih dahulu kita mengenal apa itu persahabatan. Persahabatan dalam Islam menurut Profesor T.M. Hasbi As-Siddiqi adalah mengulurkan tali yang kuat dan kukuh antara sesama manusia, teristimewa di antara mereka yang timbul persengketaan baik mengenai urusan jiwa, harta dan kehormatan, baik mengenai urusan politik dan taktik perjuangan. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini begitu banyak manusia yang saling bermusuhan. Dari permusuhan itu timbul sikap dan perilaku kekerasan yang dapat mengakibatkan perpecahan, pertikaian, perperangan hingga pembunuhan secara biadab. Padahal agama Islam datang untuk membawa kedamaian dan mewujudkan kedamaian antara sesama manusia, apalagi antara sesama muslim. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih
dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Dari ayat tadi jelaslah bagi kita bahwa Allah melarang kita untuk berselisih dan menyuruh kita untuk mendamaikan kedua saudara kita yang berselisih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita ingat kembali kisah sedih yang terjadi di Aceh beberapa tahun yang lalu. Terjadi konflik yang berkepanjangan antara RI dengan GAM. Di antaranya ada yang bersalah dan ada pula yang kena imbas. Mengapa itu semua bisa terjadi? Karena ada sedikit kesalahpahaman, maka hancurlah persahabatan jauh dari perdamaian. Tetapi alhamdulillah pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki MOU tercetusnya tanda tangan, dan sejak itulah terjalin kembali persahabatan antara RI dengan GAM. Maka oleh karena itu, mari kita berdoa kepada Allah supaya tidak terulang lagi konflik yang terjadi di bumi pertiwi ini. Karena sungguh sangat pedih yang dirasakan oleh masyarakat Aceh. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana Rasulullah bersabda, La tanzilur rahmah ala qaumin fihim qati'ur rahim. Rahmat tidak akan turun kepada kaum yang padanya terdapat orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tadi jelaslah bahwa Allah tidak akan menurunkan rahmatnya kepada orang-orang yang memutuskan tali persaudaraan. Dari syarahan saya tadi dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, persahabatan adalah mengulurkan tali yang kuat dan kukuh antara sesama manusia. Teristimewa di antara mereka yang timbul persengketaan, baik mengenai urusan jiwa, harta, dan kehormatan, baik mengenai urusan politik dan taktik perjuangan. Yang kedua, Allah melarang kita untuk berselisih dan menyuruh kita untuk mendamaikan kedua saudara kita yang berselisih. Dan yang ketiga, Allah tidak akan menurunkan rahmatnya kepada orang-orang yang memutuskan tali persaudaraan. Nah, oleh karena itu, marilah rekanku sekalian untuk menjalin tali persahabatan, karena dengannya dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan dapat terciptanya suatu negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Maklumlah lidah tak bertulang dan tak luput dari kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.